selesai sabarnya, tapi tambah sabarnya. Ya. Makanya ada istilah bersabar di atas kesabaran. Wah. Gimana maksudnya? Bersabar di atas kesabaran. Kita bersabar. Nah, sabaran. Kita bersabar, dan untuk bisa tetap bersabar butuh juga kesabaran. Ya, jadi bersabar di atas kesabaran. Allah juga berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Ya, dan kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta dan jiwa, sedikit buah-buahan. Maka berilah kabar gembira itu kepada orang-orang yang bersabar. Dan perlu kita ingat, Allah itu menguji dengan sedikit. Kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit kemiskinan, sedikit kelaparan, sedikit kehilangan harta, sedikit kehilangan jiwa. Jadi Allah sebutkan cuma sedikit. Berarti yang diuji sama Allah itu cuma sedikit. Lebih banyak nikmat atau lebih banyak ujian? Tentu lebih banyak nikmat. Selama kita hidup ini, lebih banyak kita sakit atau sehat? Tentunya lebih banyak kita sehat. Ya, kita sehat sepanjang bulan. Kemudian mungkin datang sakit 1 hari, 2 hari, bahkan ya 1 minggu, kemudian sembuh, ya sehat lagi terus, ya kita kenyang terus, kemudian datang suatu ketika kita nggak punya makanan sama sekali, akhirnya lapar, habis itu kenyang terus, kenyang lagi. Nah, hanya sedikit sekali Allah mencoba manusia, namun kebanyakan manusia tidak sabar. Nah, tapi kalau ada hamba-hamba Allah yang ternyata bersabar, kata Allah, fabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah. Siapa mereka? Orang-orang yang bersabar itu, yaitu apabila ditimpa musibah, mereka langsung istirja. Mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah cuma mengucapkan di lisan? Tidak. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini betul-betul diucapkan dengan hati dan diucapkan dengan lisan. Lisannya mengucapkan innalillah, hatinya menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami ini milik Allah, atau sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang faham kalimat ini, ketika tertimpa musibah, insyaallah dia akan tenang. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Ketika ada keluarganya yang dipanggil oleh Allah, apakah orang tuanya atau mungkin anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, manusiawi kita merasa sedih. Tapi kalau orang yang meresapi kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dia akan yakin bahwa kita ini memang milik Allah. Kalau milik Allah, kita boleh protes atau tidak ketika Allah ingin mengambil dari miliknya tersebut? Ya nggak ada layaknya kita ini protes kepada Allah. Kita semua milik Allah, mau diambil sama Allah ya itu sudah terserah Allah. Nah, kalau orang mengatakan inna lillah sambil dia merenungkan bahwa kita ini milik Allah dan Allah kapan saja bisa mengambilnya, maka dia akan bersabar. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim, mereka itulah akan mendapatkan sholawat dari Tuhan mereka. Apa maksudnya sholawat dari Tuhan mereka? Pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dipuji oleh Allah. Kemudian mereka akan dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan diberi hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas bagi orang-orang yang bersabar itu pahalanya berapa? 27 derajat atau 100 derajat atau berapa derajat pahalanya bagi orang-orang yang bersabar itu tidak ada batasan.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami akan beri balasan tidak ada batasannya. Mau balasan apapun silakan. Engkau orang-orang yang bersabar mau pengen apa? Pengen dikasih apa? Pengen dibalas dengan apa? Pengen dikasih derajat yang seperti apa? Silakan. Nah, tanpa batas. Ini luar biasa pahala bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, waliman sabara ajrahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, waliman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Mohon maaf. Nah, bagi orang-orang yang bersabar dan mereka memaafkan orang lain, sesungguhnya bagi mereka adalah lamin azmil umur, ya, perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Ya, yaitu mintalah bantuan, pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Lalu Allah mengatakan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, ya, ini keutamaan yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Allah itu akan bersama mereka. Maksudnya apa? Allah bersama orang-orang yang sabar. Bukankah Allah itu bersama makhluknya? Betul. Kalau Allah bersama makhluknya, itu namanya ma'iyatul ammah, kebersamaan yang bersifat umum. Ya, Allah mengawasi, Allah melihat, Allah mengetahui seluruh makhluknya. Ini kebersamaan yang umum. Sedangkan ma'iyatul khassah, Allah bersama orang-orang yang sabar, ini kebersamaan yang khusus, yaitu orang-orang yang bersabar, Allah akan selalu bersama mereka. Allah akan selalu memberikan petunjuk, Allah memberikan rahmat, Allah memberikan ampunan, dan Allah memberikan balasan-balasan yang tidak ada batasannya. Ini Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya kita dituntut untuk selalu bersabar, ya, ketika ditimpa suatu musibah. Dan kalau kita mau membagi, sabar itu bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar di dalam ketaatan. Sabar di dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Bersabar atas takdir Allah. Baik, kita ulangi. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dengan atau sabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketiga sabar ini, manakah yang lebih afdol, manakah yang lebih utama? Apakah sabar dalam ketaatan, ataukah sabar dalam kemaksiatan, atau sabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala? Takdir, ya, betul. Nah, sebagian ulama mengatakan sabar di atas ketaatan dan di atas meninggalkan maksiat, kedua ini lebih utama daripada sabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau sabar di atas takdir Allah ini bukan pilihan seorang hamba. Ini sudah darurat, artinya dia mau nggak mau harus menerima itu. Karena orang ditimpa musibah tanpa dia minta, orang terkena musibah tanpa dia harapkan, bahkan dia justru berharap tidak terkena musibah. Tapi dengan takdir Allah, Allah menjatuhkan musibah bagi hamba tersebut. Jadi dia nggak punya pilihan lain
selain dia harus ya menerima takdir tersebut. Sedangkan sabar di atas maksiat atau meninggalkan maksiat atau sabar di atas ketaatan, kenapa lebih afdol? Karena orang punya pilihan. Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, dia punya pilihan. Dia mau kerjakan atau tidak kerjakan. Ketika ada larangan Allah Subhanahu wa taala, dia punya pilihan, mau tinggalkan atau mau kerjakan. Nah, ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, dia melawan kemalasan. Karena orang tidak menjalankan perintah Allah, yaitu gara-gara malas, ya. Malas, maka dia bersabar untuk melawan kemalasan tersebut, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau bersabar di atas kemaksiatan. Ada maksiat di depan matanya, ada pilihan, dia mau kerjakan atau mau tinggalkan. Kalau dia tinggalkan, dia bersabar, ya, dia menahan dirinya, bersabar, tidak mau melakukan maksiat tersebut, maka itulah orang-orang yang bersabar. Mereka ini orang-orang yang lebih afdal daripada orang yang sabar dari musibah. Dan para ulama juga membagi lagi antara melakukan ketaatan dengan bersabar meninggalkan kemaksiatan, manakah yang lebih afdal? Bersabar dari ketaatan dan bersabar di atas kemaksiatan, manakah yang lebih afdal? Kemaksiatan, ya. Ya, karena bersabar di atas ketaatan itu bersabar di atas ketaatan itu dia hanya melawan kemalasan. Orang mau melakukan ketaatan, ya, dia hanya bersabar untuk melawan kemalasan itu. Apakah dia mau berjalan ke masjid, ya, pilihannya antara dua. Dia mau tidur atau mau berjalan ke masjid. Nah, kalau dia bersabar, dia melawan kemalasan itu, dia berjalan ke masjid, ya. Jadi hanya melawan kemalasan itu saja. Tapi kalau orang yang bersabar di atas kemaksiatan, ini maksiat sudah mendorong, sudah berada di depan matanya, tapi dia milih untuk bersabar, dia tidak mau kerjakan. Nah, inilah yang lebih afdol. Namun tetap, ya, kalau ini kita katakan secara asal. Namun pada prakteknya bisa ibunya juga meninggal satu kaligus. Mungkin orang yang dia cintai meninggal dalam satu waktu. Dengan perintah menjalankan ketaatan, sholat subuh berjamaah di masjid misalnya. Manakah yang lebih berat? Bersabar dari musibah yang menimpanya, orang tuanya meninggal, anaknya meninggal dalam satu kaligus, dengan dia bersabar melawan kemalasan harus pergi sholat subuh di masjid. Tentu yang lebih besar adalah apa? Dari musibah, bersabar dari musibah. Nah, ini yang kita katakan tadi, bahwa dalam prakteknya bisa berbeda-beda. Tapi kalau hukum asalnya, sabar terhadap ketaatan dan meninggalkan maksiat itu lebih afdol daripada musibah, ya. Baik. Dan sabar seperti ini dipraktekkan oleh para nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah, dan juga pernah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar dalam ketaatan, misalkan kita ambil contoh seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim itu bersabar di dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan perintah-perintah. Kata Allah, wa bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika kami uji Nabi Ibrahim itu dengan kalimat-kalimat. Apa maksudnya? Nabi Ibrahim diuji dengan kalimat-kalimat, diuji dengan perintah-perintah. Jadi perintah-perintah Allah itu termasuk ujian, dan orang butuh sabar untuk menjalankan ujian-ujian itu. Dan Nabi Ibrahim ternyata fa'atammahun, beliau berhasil menjalankan perintah-perintah tersebut. Kita tahu perintah terbesar adalah menyembelih putranya. Dari awal Nabi Ibrahim sudah diperintahkan dengan perintah-perintah yang berat. Diperintahkan untuk berdakwah, ya, kepada kaumnya yang menyembah patung, yang menyembah benda-benda yang ada di bumi. Kemudian diperintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya yang menyembah benda-benda langit. Beliau harus disiksa. Kemudian
beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mendapatkan keturunan dalam waktu yang sangat lama. Kemudian dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan untuk membawa anaknya itu ke tempat yang sangat jauh dan tidak ada siapa-siapa yang ada di sana. Namun tetap dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu anaknya sudah dewasa, Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya tersebut dengan tangannya sendiri. Bayangkan, ini Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar. Bersabar dari larangan-larangan Allah. Sebagai contoh adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam sangat bersabar di atas meninggalkan maksiat kepada Allah. Kemaksiatan sudah ada di depan matanya, tapi beliau memilih untuk bersabar. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh seorang wanita cantik, ya, istri seorang pembesar, yang mana pada kesempatan itu cuma mereka berdua, tidak ada orang ketiga. Waktunya sudah ada, kesempatannya ada, untuk mendukung melakukan perbuatan itu juga sangat mendukung. Tempatnya sepi, nggak ada siapa-siapa, pintunya sudah ditutup semuanya, dan yang mengajak juga bukan Nabi Yusuf, tapi yang mengajak justru perempuan. Tapi lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'adallah inna ma'iya rabbi qala ma'adallah inna rabbi ahsana mathwaya. Yaitu ketika wanita menutup semua pintu-pintunya. Pintu-pintu kerajaan semuanya ditutup oleh wanita tersebut. Kemudian wanita itu berkata, haytalak, kemari mendekat kepadaku. Nabi Yusuf mengatakan, qala ma'adallah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini yang harus kita contoh. Ketika mendapatkan godaan langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Melihat hal-hal yang haram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tangannya malah kebuka. Nah, ini sama aja gitu ya. Lisannya mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi masih kesempatan melihat. Nah, ini juga sama. Namun Nabi Yusuf alaihi qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, inna rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya Tuhanku sangat berbuat baik kepadaku. Makanya kata para ulama, cobaan Nabi Yusuf ketika dilempar ke dalam sumur itu lebih ringan daripada cobaan Nabi Yusuf ketika dia digoda oleh wanita tersebut. Ya, karena kalau cobaan ketika dilempar ke dalam sumur, ya itu nggak ada pilihan, dia harus menerima itu. Dia nggak punya pilihan sama sekali. Dia masih kecil, nggak punya tenaga, sedangkan saudara-saudaranya berkeroyok, mereka semuanya melemparkan beliau ke dalam sumur, ya beliau nggak ada pilihan lagi. Tapi ketika dihadapkan dengan seorang wanita cantik itu, beliau punya pilihan, mau kerjakan atau mau tinggalkan, dan beliau memilih untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Ya. Baik, bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Nabi siapa? Nabi Ayub alaihissalam, ya. Nabi Ayub alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Sekujur tubuhnya terkena penyakit kecuali lisannya yang dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh orang menjauhinya karena merasa jijik, ya, penyakit gatal yang bernanah, ya, dan menular. Bahkan sampai keluarga-keluarganya juga tidak mau dekat dengan Nabi Ayub alaihissalam, bahkan dibuang, ya, dikucilkan, dibuang di tempat terpencil, ya, dibuang di tempat sampah. Jadi kayak sampah, ya, dibuangnya di tempat sampah. Namun Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit Nabi Ayub tersebut. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini 3 jenis kesabaran. Ya. Coba kita bacakan apa yang dibawakan oleh beliau dalam kitabnya ini. Ayat yang pertama, saya minta tolong untuk dibacakan.
Ini tidak ada pilihan lain. Mau nggak mau harus baca sebetulnya ya. Bismillah. Qala al-Maliku rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bagi kelima termasuk iman kepada Allah, sabar atas segala takdirnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. At-Taghabun ayat 11. Al-Qamah menafsirkan iman yang tersebut di dalam ayat ini dengan mengatakan huwa rajulu tusibuhul musibah fa ya'lamu annaha min 'indillah wa yarda wa yusallim, yaitu seseorang yang ketika ditimpa musibah ia meyakini bahwa itu semua dari Allah, maka dia pun ridho dan pasrah atas takdirnya. Naam, barakallahu fiik. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yaitu surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya beriman kepada takdir yang ditetapkan oleh Allah, yahdi qalbahu, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah musibah itu menimpa seseorang, siapapun dia, apapun bentuk musibahnya, itu semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah ini ada dua macam. Musibah itu dari izin Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah. Nah, izin Allah ini dibagi menjadi dua macam. Setiap musibah itu atas izin Allah. Izin berarti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini dibagi menjadi dua macam. Izin yang bersifat kauni dan izin yang bersifat syar'i. Izin yang bersifat kauni artinya Allah Subhanahu wa taala memang mentakdirkan musibah tersebut. Meskipun Allah tidak suka dengan musibah itu. Meskipun Allah tidak suka dengan musibah tersebut, namun Allah tetap takdirkan musibah itu. Tujuannya apa? Karena di balik musibah ini ada manfaat. Jadi yang diinginkan oleh Allah adalah efek ataupun sesuatu di balik musibah ini. Allah tidak menginginkan musibah itu, tapi Allah hanya menginginkan apa yang ada di balik dari musibah ini. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada seorang hamba terkena musibah, Allah tidak ingin musibah itu mengenai seorang hamba. Tapi Allah ingin agar seorang hamba ini bagaimana dia bersikap terhadap musibah yang menimpanya. Kalau dia bersabar, berarti derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar berarti dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, kalau dia tidak bersabar, maka derajatnya diturunkan oleh Allah. Bahkan dia bisa mendapat dosa kalau tidak bersabar dengan musibah yang ditimpakan kepadanya. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala mengenai izin Allah yang bersifat kauni. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun. Siapa di sini mereka? Mereka adalah jin-jin. Ya, syaitan-syaitan, para jin
bahkan mungkin anak buahnya mereka, tukang sihir, para dukun, semua itu tidak bisa memberikan mudarat kepada siapapun. Ya, illa biidnillah, kecuali atas izin Allah. Allah suka dengan kesyirikan atau tidak? Tentunya tidak suka. Apakah Allah suka dengan sihir? Allah juga tidak suka. Apakah Allah suka jin-jin ini mempelajari ilmu sihir ataupun menyihir orang? Allah tidak suka dengan itu semua. Tapi kadangkala Allah izinkan sihir itu terkena seseorang. Allah izinkan syaitan itu bisa merasuki seseorang. Ini mereka tidak bisa memberikan mudarat kecuali Allah yang izinkan. Dan ketika Allah mengizinkan musibah ini terkena seseorang, berarti ada hikmah di balik ujian tersebut, agar orang ini bersabar, agar orang ini mendapat pahala dari kesabarannya tersebut, ya. Adapun izin yang kedua adalah izin syar'i, izin yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun." Surat Yunus ayat 59. Katakan, apakah kalian melihat Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk kalian dari rizkinya dan kalian menjadikan ini sebagai halal dan ini sebagai haram? Katakan, apakah Allah telah mengizinkan kalian untuk melakukan itu? Jadi orang-orang yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka malah mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang halal ya diharamkan, yang haram dihalalkan, dan tidak mempedulikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Qul Allahu adzina lakum." Apakah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kalian untuk itu? Am 'alallahi taftarun, atau kalian telah membuat tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi izin di sini Allah ingin, ya, izin yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar hamba-hambanya mempergunakan rizki itu dengan sebaik-baiknya, mempergunakan rizki itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika rizki ini digunakan untuk merubah hukum Allah, untuk mempermainkan aturan-aturan Allah, maka Allah tidak apa? Allah tidak izinkan. Bisa dipahami? Jadi izin syar'i, izin yang bersifat apa? Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin agar mereka gunakan rezeki dengan sebaik-baiknya, dan Allah tidak ingin kalau rezeki itu digunakan untuk perkara yang merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun izin yang bersifat kauni itu mau enggak mau Allah harus timpakan. Izin yang bersifat kauni mau enggak mau Allah timpakan. Nah, seperti ayat yang kita baca ini, wa ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Nah, izin Allah ini dalam ayat ini kira-kira izin yang bersifat apa? Kauni atau bersifat syar'i? Bersifat kauni, ya. Mau enggak mau Allah harus timpakan. Mau enggak mau Allah harus izinkan. Allah izinkan musibah itu menimpa seseorang. Contoh yang lain, misalkan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulahnya tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala menimpahkan musibah kepada suatu kaum atau suatu bangsa. Allah beri bencana alam, Allah izinkan terjadinya musibah. Baik. Nah, musibah ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin membuat kerusakan di muka bumi. Ketika ada musibah, ya, ada kerusakan atau tidak di muka bumi ini? Ketika terkena ada musibah, kira-kira di bumi ini ada kerusakan atau tidak?
Terjadi musibah, rusak enggak bumi ini? Ya rusak, ya alam ini. Pohon-pohonnya tumbang, ya, atau jalanannya rusak. Ketika ada orang tiba-tiba merusak jalan, dicegah atau enggak? Dimarahin atau enggak? Ya, kita cegah, enggak boleh merusak jalan. Ya, pohon-pohon orang tiba-tiba langsung dibabat. Berarti ini orang sedang membuat kerusakan. Nah, tidak diizinkan. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah itu kan akan merusak pohon, merusak lingkungan, merusak rumah orang. Ya, Pak ya. Nah, musibah semua ini tidak diinginkan oleh Allah. Allah enggak mau ada kerusakan. Tapi yang diinginkan oleh Allah adalah hikmah di balik musibah tersebut. Meskipun musibah ini bisa merusak rumah-rumah, musibah ini bisa membuat tanaman hancur, membuat alam ini terganggu. Namun Allah ingin di balik itu ada hikmah yang bisa diambil. Apa hikmahnya? Agar manusia mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini izin yang bersifat kauni. Jadi tidaklah suatu musibah menimpa seseorang melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin agar orang itu terkena musibah. Dan ini bersifat kauni. Wa may yu'min billahi yahdi qalbu. Dan barang siapa yang beriman dengan takdir Allah ini, maka Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Hatinya diberi petunjuk oleh Allah untuk bersabar, diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa menerima takdir Allah ini, dan hatinya diberi petunjuk oleh Allah untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau orang-orang yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan takdir Allah maksudnya apa? Dia percaya, dia yakin bahwa semua yang menimpa dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang percaya dengan takdir. Kalau orang yang tidak percaya takdir gimana? Rata-rata ketika terkena musibah malah tambah hancur, malah tambah rusak. Bahkan bisa menyalahkan Allah, lisannya malah memaki-maki Allah Subhanahu wa taala. Hatinya malah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang enggak beriman kepada takdir. Bahkan mungkin tangannya akan melukai dirinya sendiri. Ada orang yang terkena musibah akhirnya bunuh diri. Ya, Pak ya? Terkena musibah akhirnya malah bunuh diri. Orang tuanya meninggal, anaknya meninggal karena tidak beriman kepada takdir Allah. Ia akhirnya menghabisi nyawanya sendiri. Bahkan nanti akan dijelaskan termasuk tradisi jahiliyah ketika terkena musibah ngapain? Yang pukul-pukul wajah, yang robek-robek pakaian, ya, yang menggundul rambutnya, dan masih banyak lagi tradisi jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan. Diriwayatkan dari Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnatani linnasi huma bil kufur, at-ta'u bin nasab wa nihayatu 'ala al-mayyit." Ada dua perkara yang masih dilakukan orang padahal dua-duanya adalah kufur, yaitu mencela keturunan dan meratapi orang mati. Baik, barakallahu fiik. Tadi kita belum membacakan penjelasan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ya. Alqamah seorang tabi'in senior, kibarut tabi'in, menafsirkan iman yang tersebut dalam ayat ini dengan mengatakan, yaitu yang dimaksud dengan yahdi qalbu, Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Kata Alqamah, huwar rajulu tusibuhu al-musibatu faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Yaitu seseorang yang terkena musibah lalu dia mengetahui bahwa musibah itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun ridho dengan takdir Allah itu dan dia pasrah, dia berserah diri dari takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maksudnya orang-orang yang percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi petunjuk hatinya, alias hatinya akan apa?
Hatinya apa? Kalau orang yang beriman kepada takdir, menurut Alqamah ini akan ridho, hatinya akan ridho, pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa kita lihat bahwa menghadapi musibah itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, orang yang tidak sabar, ini tentunya mendapatkan dosa. Ketika terkena musibah, dia tidak sabar. Lisannya mencela, hatinya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang bersabar. Ketika terkena musibah, dia bersabar. Nah, orang-orang yang bersabar ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, dia cuma sabar. Ya, dia cuma sabar ketika terkena musibah. Artinya dia tidak mencela Allah. Ya, dia tenang terkena musibah. Hatinya pasrah kepada Allah. Ini orang yang sabar. Tingkatan yang kedua adalah orang yang ridho. Tingkatan yang kedua, orang yang ridho. Dan ini hukumnya sunnah. Sedangkan sabar hukumnya apa? Wajib. Ketika terkena musibah, ya kita mau nggak mau harus sabar. Wajib hukumnya harus sabar. Kalau nggak sabar dapat dosa. Nah, orang yang kedua ketika dapat musibah dia ridho, ya, di atasnya sabar. Jadi dia di samping bersabar, dia juga ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya betul-betul pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ridho. Kemudian yang ketiga, orang yang bersyukur. Ketika terkena musibah malah bersyukur. Ini tingkatan yang paling tinggi. Baik. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk membiasakan lisan mengucapkan alhamdulillah ketika terkena musibah. Tujuannya agar kita bisa terlatih dan mencapai tingkat ini, yaitu bersyukur dengan musibah. Ketika terkena musibah, apa yang dia ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, terbiasa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Mungkin awal-awal walaupun lisannya mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, tapi hatinya masih kurang menerima, ya. Berarti dia sabar tapi hatinya masih kurang menerima, ya. Nah, manusiawi. Tapi kalau orang yang ridho, dia sabar dan hatinya sudah menerima, berlapang dada. Dan orang yang bersyukur malah senang. Alhamdulillah dapat musibah, ya Allah. Terima kasih dapat musibah. Memang seharusnya seperti itu, ya, seharusnya seperti itu, idealnya. Sebagaimana kita dapat nikmat juga bersyukur, seharusnya ketika dapat musibah juga bersyukur. Karena nikmat juga dari Allah, musibah juga dari Allah. Nikmat juga tujuannya untuk menguji manusia, ujian juga sifatnya untuk menguji manusia. Maka sebetulnya tidak ada bedanya antara nikmat dan musibah. Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama antara orang yang bersabar dengan orang yang bersyukur. Ya, hampir sama dua-duanya. Pahala sabar sama, pahala syukur juga sama, ya. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang paling utama adalah yang paling bertakwa di antara keduanya. Orang bersyukur yang paling bertakwa tentu derajatnya lebih tinggi dari orang yang bersabar, namun kurang bertakwa. Begitupun orang yang bersabar lalu dia lebih bertakwa, maka lebih utama dari orang yang bersyukur yang kurang bertakwa. Baik. Bersyukur, ya, bersyukur dengan terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana terdapat kisah, ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Kilabah Al-Jarmi. Abu Kilabah Al-Jarmi disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats-Tsiqat dari Abdullah bin Muhammad berkata,
aku pernah menjadi tentara dan aku bertugas sebagai murabit, penjaga perbatasan di daerah dekat Mesir. Maka ketika menjaga perbatasan itu aku melihat ada sebuah kemah sebuah tenda di padang pasir. Maka aku mendekati tenda itu, ternyata ada suara yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku rasa syukur agar aku bisa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu dan aku bisa beramal soleh sampai Engkau ridho, dan masukkan aku ke dalam rahmat-Mu dan jadikan aku termasuk hamba-hamba-Mu yang soleh. Maka orang ini penasaran, mendatangi kemah tersebut lalu melihat ada orang tua yang matanya buta, kedua tangannya tidak ada, terputus, dan kedua kakinya terputus. Orang tua, kedua matanya buta, kedua tangannya terputus, kedua kakinya terputus, dan pendengarannya juga sudah melemah. Maka orang ini heran, karena dia mendengar orang ini terus melantunkan firman ini, melantunkan ayat ini. Ayat ini kan berisi apa? Ya Allah, karuniakan saya rasa syukur. Nah, kata orang ini, gimana orang ini mau bersyukur? Kondisinya kayak gitu. Apa yang perlu dia syukurkan? Ya, dia terkena musibah, dia sendirian berada di padang pasir, nggak punya siapa-siapa. Apanya yang perlu dia syukurkan? Tapi dia heran karena orang ini selalu mohon kepada Allah agar dikaruniai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa syukur di atas musibah. Maka ketika dia mengucapkan salam, lalu dia tanyakan kepada orang ini, kata orang ini, sesungguhnya saya ini bersama anak saya satu orang, anak laki-laki. Namun sudah 3 hari saya tidak melihat anak saya ini. Maka minta tolong engkau bisa mencarikan anak saya ini. Begitu dia keluar dari tenda, tidak jauh dia melihat ada tulang-tulang dan tulangnya manusia. Tidak lain lagi kalau itu adalah anak dari orang tua tersebut sudah dimakan oleh serigala. Maka dia pun berpikir, gimana saya bisa menyampaikan berita duka ini kepada orang tuanya? Dia sudah sangat prihatin seperti itu. Gimana perasaannya ketika saya sampaikan kalau anaknya itu sudah meninggal, sudah dimakan oleh serigala? Maka dia berpikir, ya, gimana caranya untuk menyampaikan. Maka dia pun mendapat ide. Lalu dia dengan membawakan kisah Nabi Ya'qub alaihissalam, ya, membawakan kisah Nabi Ya'qub alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, bukan Nabi Ya'qub, Nabi Ayub, ya, yang tadi kita sebutkan. Ya, tahukah kamu Nabi Ayub alaihissalam yang diuji oleh Allah dengan penyakit seperti ini? Apa keadaan, lalu bagaimana kondisi Nabi Ayub? Kata orang tua ini, Nabi Ayub bersabar. Kata orang ini, anakmu sudah meninggal dunia, sudah dimakan oleh serigala. Maka orang ini mengatakan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sesungguhnya keturunan saya tidak ada yang masuk neraka. Karena dia sangat paham anaknya itu sangat berbakti kepada ayahnya, yang selalu menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh ayahnya. Alhamdulillah, anak saya sudah meninggal dalam kondisi, ya, tidak berbuat kesyirikan, dia tidak masuk neraka. Lalu orang ini pun berdoa kepada Allah untuk diwafatkan, dan dia pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, malah orang ini semakin bingung, gimana harus yang saya lakukan? Gimana saya memperlakukan jenazah orang ini? Tidak lama, ya, ada beberapa orang yang berkuda menghampiri kemah tersebut. Ternyata mereka adalah para tentara yang lain atau dari kerajaan. Ternyata mereka sedang mencari Abu Kilabah tersebut. Begitu disingkap wajahnya, ternyata mereka mengenal orang ini. Ini adalah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lari dari kerajaan karena takut dia dijadikan sebagai hakim, sebagai qadhi. Dia tidak mau menerima jabatan, tidak mau menerima kedudukan, makanya dia pergi tinggal di padang pasir bersama anaknya. Dan dia lebih memilih menderita, ya, dan bersabar di atas penderitaan tersebut karena dia hanya ingin akhirat dan ingin masuk surga. Ini kisah yang luar biasa tentang sahabat Abu Kilabah Al-Jarmi yang bisa kita ambil pelajaran. Ya, kondisi dia yang seperti itu,
maka dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga disebutkan bahwasanya apabila seorang manusia anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bertanya kepada para malaikat. Ya, qala Allah azza wa jalla li malaikatihi qabittum walada abdi, apakah kalian sudah mencabut nyawa anak hambaku ini? Fayaquluna na'am, mereka mengatakan betul. Lalu Allah bertanya, apakah kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Para malaikat mengatakan betul, kami telah mencabut buah hatinya. Anak yang sangat dia cintai telah kami cabut nyawanya. Kemudian madza qala abdi, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana apa yang diucapkan oleh hambaku itu? Bagaimana kondisi hambaku ini ketika buah hatinya kalian ambil nyawanya? Ya. Fayaquluna hamdaka wastarja'. Hambamu ini memujimu dan dia istirja, yaitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan ketika buah hatinya diambil justru malah mengucapkan alhamdulillah. Berarti dia sudah sampai tingkat apa ini? Syukur. Ketika diuji dengan musibah dia memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Maka apa balasannya? Fayaqulu ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku ini rumah istana di surga dan beri rumah itu dengan nama Baitul Hamdi. Ya, rumah apa? Pujian. Masya Allah ya. Ini orang yang bersabar mendapatkan rumah di surga disediakan dan dikasih nama khusus yaitu Baitul Hamdi. Dan masih banyak lagi keutamaan bagi orang-orang yang bersabar, terutama ketika dipanggil buah hatinya, diambil buah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya anak-anaknya itu kalau belum balik mereka akan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Apakah satu anak, apakah dua anak atau tiga anak ya. Karena dalam hadis menyebutkan 3 anak yang meninggal, 2 anak yang meninggal, bahkan 1 anak yang meninggal pun akan menjadi syafaat orang tuanya di hari kiamat. Jadi anaknya itu telah mendahului orang tuanya di depan pintu surga, ya, lalu menolong orang tuanya untuk masuk ke dalam surga, ya, masya Allah. Baik. Kemudian diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani minan nas, ithnatani fin nasi huma bihim kufrun." Kedua perkara di kalangan manusia yang itu termasuk kekafiran, yaitu at-ta'nu fin nasab, menghina nasab, wan niyahatu 'alal mayyit, dan niyahah atau meratapi mayit. Ini termasuk kekufuran. Namun ini kufur asghar, tidak sampai keluar dari Islam. Orang yang melakukan perkara ini tentunya dosanya sangat besar, sampai diancam dengan kekafiran, yaitu menghina nasab. Ini mungkin pernah kita singgung, at-ta'nu fin nasab. Ini ada 2 makna atau ada 2 pengertian. Yang pertama, menghina nasab orang, ya. Kamu nasabnya begini-begini, ya, nasabnya dihina. Ini tidak boleh. Atau yang kedua, meragukan nasab orang. Ketika orang ini mengatakan saya nasabnya sampai begini, bahkan nasab saya ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada orang yang meragukan. Nah, berarti ini dia telah terjatuh dalam dosa besar. Terserah orang mau mengaku nasabnya Rasulullah, mau mengaku nasabnya sampai ke sini, biarkan saja, terserah dia mau mengaku. Apalagi kalau dia punya bukti, silakan. Kalau dia benar, itu berarti ya dia benar. Kalau dia bohong, berarti tanggung jawab sendiri. Hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungan kita dengan orang ini, kalau dia mengatakan nasab saya begini, ya udah, kita percaya, kita terima, enggak usah diragukan. Kecuali dalam urusan-urusan yang menyangkut harta, urusan yang menyangkut warisan. Nah, itu perlu diuji. Saya ini keturunan pangeran di Ponorogo. Nah, ini lahan milik saya, milik keturunan saya ini. Wajib saya ambil lahan ini. Nah, ini harus datangkan bukti, benar gak kamu itu keturunan di Ponorogo? Nah, kalau urusannya untuk warisan, untuk mengambil harta, ini harus ada bukti. Ya.
Atau misalkan orang-orang Aceh kalau ke Mekah gratis tinggal di hotel milik orang-orang Aceh. Nah, kamu ini betul nggak orang Aceh? Keturunannya dari Aceh asli atau Acehnya masih pendatang? Nah, ya saya keturunan Aceh asli nih. Mana buktinya? Ini nasab saya begini-begini. Nah, ini boleh dilakukan dalam bentuk untuk hal-hal seperti itu. Tapi kalau tidak ada masalah yang lain, maka seorang boleh mengatakan nasabnya begini dan kita tidak boleh meragukan nasabnya. Ya. Terutama yang tersebar sekarang ini, ya, meragukan nasab para habaib misalkan. Terserah para habaib mau ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, urusan mereka. Kalau mereka benar, kita ikuti sesuai Al-Quran, kita ikuti sesuai As-Sunnah, kita ikuti. Tapi ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan As-Sunnah, bahkan justru menyimpang dari ajaran Rasulullah, maka ya jangan diikuti. Kita mengagungkan yaitu karena keilmuannya, karena manfaat, keberkahan dari ilmu yang dia punya. Tapi kalau mengaku sebagai keturunan Rasulullah tapi perbuatan dia itu ya sangat jauh dari tuntunan Rasulullah, nah itu terserah ya, dia mau mengaku sebagai keturunan Rasulullah, namun kita nggak boleh mengikuti orang seperti itu. Kemudian an-niyahah, yaitu meratapi mayit. Ketika ada orang meninggal dunia, menangis sejadi-jadinya ya, sambil menyebut-nyebut jasa-jasa mayit itu, memuji-muji mayit itu ya, bahkan ada yang sampai memukul-mukul wajah, merobek-robek pakaian. Nah, ini semua termasuk dosa besar. Bahkan ancaman bagi orang yang niyaha, terutama bagi para wanita ya, karena dalam hadis-hadis niyaha itu lebih diperuntukkan bagi para wanita, karena seringnya yang niyaha itu adalah orang-orang perempuan ya, karena sulit menerima kenyataan atau tidak bisa menerima ketika orang yang dia sayangi meninggal dunia. Kebanyakan mereka niyaha, yaitu meratapi ya. Wanita yang meratapi mayit lalu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat akan dipakaikan baju dari apa? Dari timah ya, timah panas yang dicairkan ya, itu dibalurkan, dipakaikan baju kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekedarnya saja ketika ada saudara yang meninggal, ya kita menangis boleh, menangis sewajarnya ya, tidak sampai meratapi. Nah, berikutnya Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis marfu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisa minna man daraba khudula wa syaqqal juyuba wa da'a bi taqwal jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul diri, merobek-robek pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi amri hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, kepada seorang hambanya, maka dia menyegerakan hukuman baginya di dunia. Sedang apabila Allah menghendaki keburukan pada seseorang hambanya, maka dia menangguhkan dosanya sampai dia penuhi balasannya nanti di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Inna idomal jasai ma'a idomil bala. Wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum wa man radiya falahu ridha wa man sakita falahu sakhafu." Sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka dia menguji mereka dengan cobaan. Untuk itu barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan dari Allah, sedang barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan dari Allah. Hadis hasan menurut At-Tirmidzi. Baik. Nah, barakallahu fiik. Di sini beliau membawakan beberapa hadis yang menunjukkan bahwa orang itu tidak bersabar. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa orang itu tidak bersabar ketika terkena musibah. Apa yang mereka lakukan ketika terkena musibah? Yaitu memukul-mukul wajah, merobek pakaian, merobek-robek baju, ataupun mengucapkan panggilan-panggilan, ataupun mengucapkan perkataan-perkataan orang-orang jahiliyah. Ini semua termasuk dosa besar, sehingga Rasulullah mengatakan laisa minna.
bukan golongan kami. Ketika ada kalimat bukan golongan kami, berarti perbuatan ini semuanya dosa besar, ya, yang sangat membahayakan, ya. Karena perbuatan ini menunjukkan orang itu tidak sabar. Padahal orang yang imannya kuat di dalam hati, atau bukti kuatnya iman seseorang, yaitu kalau terkena musibah dia bersabar. Kalau orang itu ketika terkena musibah lalu tidak bersabar, berarti membuktikan imannya itu masih tipis, terutama iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang ketika terkena musibah, ya, mukul-mukul ataupun ya, banting ini banting itu, ya, lempar ini lempar itu, bahkan sampai ya berkelahi. Ketika orang tuanya meninggal, anak-anaknya malah berkelahi, dan itu menjadi tradisi. Atau orang tua dari perempuan datang lalu berkelahi dengan menantunya, dan itu sudah menjadi tradisi, ya, memukul-mukul benda atau memukul-mukul rumah, maksudnya memukul-mukul tembok, memukul-mukul dinding dan seterusnya. Nah, ini banyak dilakukan oleh orang-orang Islam. Bahkan sampai mengucapkan perkataan-perkataan jahiliyah. Ketika menangis itu sambil memanggil-manggil orang ini, menyebutkan seluruh kebaikannya dari A sampai Z. Ya. Padahal ya ketika masih hidup ya mereka ini sering bermusuhan. Tapi begitu meninggal dunia, menangisnya sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan orang ini. Bahkan tradisi jahiliyah itu sengaja mendatangkan orang-orang yang bisa menangis. Tujuannya apa? Agar orang yang datang melayat itu mereka tersimpati dengan tangisan orang itu. Jadi sengaja disewa orang-orang yang siap menangis gitu ya. Air mata apa itu? Air mata buaya. Dan di pedesaan masih banyak seperti itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau ingin memberikan keburukan kepada seorang hamba, maka Allah biarkan orang ini melakukan keburukan tersebut sampai hari kiamat baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Ketika melihat hamba ini selalu berbuat dosa, maka Allah timpa musibah. Akhirnya orang ini kembali kepada Allah, bertobat, tidak mau melakukan dosa itu lagi. Ya, disuruh berhenti dari merokok, susahnya minta ampun, ya, setengah mati. Ya, disuruh berhenti merokok. Begitu sudah sampai kena penyakit, sudah tobat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dioperasi, pasang ring dan seterusnya, udah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukti Allah sayang sama hamba tersebut. Atau ada orang yang gemar melakukan perzinahan, kemudian diuji dengan perceraian dan seterusnya, anak-anaknya berantakan, akhirnya dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti dari perbuatan itu. Nah, ini lebih baik, dan ini bukti Allah sayang sama orang itu, Allah kasih hukuman supaya orang ini mau berubah. Tapi kalau Allah itu tidak sayang dengan seorang hamba, dibiarkan saja sama Allah, istidraj, sampai orang ini meninggal dunia, lalu dia disiksa oleh Allah pada hari kiamat. Ini lebih berbahaya. Kemudian hadis berikutnya, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Semakin besar ujian, semakin besar pahala. Nah, ini sebagaimana para nabi ketika mendapatkan ujian yang besar, maka pahalanya semakin besar. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka akan mendapatkan ridho Allah, dan barang siapa yang murka, dia pun akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hikmah di atas ujian. Allah memberikan ujian, tentunya ada hikmah agar hamba-hamba ini bisa kembali kepada Allah, dan ini bukti Allah sayang kepada hamba tersebut. Ketimbang Allah membiarkan tidak dikasih musibah, dia enggak bisa berubah, maka ini berbahaya. Bisa-bisa meninggal dunia dalam kondisi dia masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Allahu a'lam bishawab. Barangkali kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin hari ini kita tidak buka tanya jawab. Ya.
Kita langsung akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.